Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, yang namanya karbohidrat masuk ke dalam tubuh manusia itu dari berbagai macam sumber ya. Bisa dari nasi, kemudian kentang, gandum, ubi-ubian. Nah, yang namanya karbohidrat masuk ke dalam tubuh itu memang fungsinya biasa sebagai sumber energi, terutama dari glukosa. Kalau misalnya dalam pencernaan, yang namanya bentuk-bentuk karbohidrat yang kompleks itu harus diubah dulu menjadi bentuk yang sederhana atau monosakarida, sehingga nanti bisa digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Jadi, misalnya dalam diet makanan gitu, di dalam makanan kita itu ada laktosa, maltosa, sukrosa. Di dalam usus itu harus dihidrolisis, itu menjadi komponennya. Misalnya, laktosa akan dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Maltosa akan diubah menjadi glukosa. Sukrosa itu nanti akan dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, semuanya ini itu nanti akan dilakukan reaksi sehingga bisa dikonversi menjadi energi. Galaktosa ini nanti akan dikonversi dulu, diubah dulu menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa ini biasanya akan langsung melakukan reaksi yang namanya glikolisis gitu ya. Kemudian fruktosa itu nanti diubah dulu menjadi triosa fosfat, kemudian reaksi glikolisis, atau fruktosa bentuknya menjadi fruktosa 6-fosfat, baru nanti bisa masuk ke reaksi glikolisis. Nah, ini adalah distribusi glukosa setelah makanan. Jadi ada 2 jalur. Setelah makan itu, glukosa itu akan diubah gitu atau akan didistribusi untuk membentuk ATP atau sintesis ATP, atau kalau berlebih itu nanti akan disimpan. Nah, pada saat untuk sintesis ATP, glukosa ini akan dibagi-bagi ke organ-organ yang lain. Biasanya glukosa setelah makan itu nanti akan didistribusikan ke dalam otak, ke dalam ginjal, ke dalam otot untuk pembentukan energi. Tapi pada saat berlebih, nah, nanti glukosa itu bisa disimpan. Pertama, tempat penyimpanan itu adalah hati. Jadi glukosa bisa disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Atau glukosa bisa disimpan di dalam otot dalam bentuk glikogen juga. Tapi ternyata misalnya di hati dan di otot itu sudah penuh simpanan glikogennya, maka glukosa itu akan disimpan dalam bentuk trigliserida dalam jaringan lemak. Makanya kelebihan makan karbohidrat pun itu nanti akan bisa disintesis menjadi lemak atau trigliserida. Nah, trigliserida itu nanti akan disimpan di bawah kulit. Kemudian glukosa darah itu tinggi itu apabila kondisi kita setelah makan. Pada saat glukosa darah tinggi itu nanti akan memacu beberapa jalur metabolisme karbohidrat. Jadi ada proses yang namanya glikolisis. Glikolisis itu asal kata dari glikos dan lisis, jadi pemecahan glukosa, atau glikogenesis. Glikogenesis itu adalah glikogen dan genesis. Genesis itu pembentukan, berarti kalau glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen. Nanti juga bisa memicu jalur heksosa monofosfat atau oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, dan sisanya ditimbun sebagai lemak. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya glukosa berlebih pun itu nanti bisa ditimbun sebagai lemak.
Nah, tapi pada saat kita puasa ataupun kelaparan, biasanya kadar glukosa darah kita kan turun kan ya. Nah, pada saat kadar glukosa darah kita turun, itu biasanya memacu jalur metabolisme beberapa ini. Ada glikogenolisis. Glikogenolisis itu adalah glikogen dan lisis, berarti dipecah glikogennya. Jadi tadi simpanan glikogen yang ada di dalam hati, di dalam otot itu dipecah jadi glukosa. Dan satu lagi gluconeogenesis, itu adalah pembentukan glukosa baru dari bahan non karbohidrat. Nanti akan dijelaskan di slide yang selanjutnya. Tujuan pengaturan ini adalah supaya kadar glukosa darah kita tetap normal. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi yang namanya karbohidrat masuk ke dalam tubuh dalam bentuk bermacam-macam, itu biasanya nanti akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini nanti akan ini adalah senyawa antara ya untuk reaksi selanjutnya, bisa reaksi glikolisis atau nanti dari glukosa 6-fosfat itu kalau kelebihan glukosanya itu akan disimpan dalam bentuk glikogen, namanya glikogenesis gitu ya. Glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen. Nah, tapi kalau misalnya pada saat kita kelaparan, glikogen yang tadi udah disimpan dipecah lagi gitu menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini prosesnya glikogen menjadi glukosa 6-fosfat namanya glikogenolisis. Kemudian kalau kelaparan lagi atau kadar glukosa darah kita turun, biasanya nanti dari asam laktat bisa diubah menjadi asam pirufat, kemudian nanti akan ada reaksi gluconeogenesis. Nah, intinya sih semuanya adalah untuk diubah menjadi glukosa untuk darah dan otak. Kita akan bahas dulu mengenai katabolisme karbohidrat. Nah, yang sudah kita ketahui yang namanya katabolisme itu adalah suatu reaksi perombakan. Nah, suatu reaksi perombakan dari molekul besar menjadi molekul yang kecil. Nah, untuk katabolisme karbohidrat sendiri di sini yang akan saya bahas pertama itu adalah adanya respirasi. Nah, respirasi pun itu nanti ada respirasi aerob dan juga ada respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob itu memang untuk pemanenan energinya itu besar 36 ATP. Tapi kalau respirasi anaerob itu pemanenan energinya itu sedikit, yaitu 2 ATP. Tapi intinya sih yang namanya katabolisme karbohidrat itu adalah suatu bentuk pemanenan energi kimia untuk membentuk energi yang berupa ATP. Nah, untuk katabolisme karbohidrat yang di sini ada poinnya, ini ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron. Itu adalah reaksi respirasi aerob. Ini adalah struktur dari mitokondria. Nah, mitokondria ini memang adalah organel sel yang memang berfungsi untuk respirasi. Nah, di mitokondria ini untuk strukturnya itu ada outer membran atau membran luar dan juga ada membran dalam. Nah, membran dalamnya ini ada pelekukan ke dalam yang disebut dengan membran krista. Di membran krista ini tempat untuk sintesis ATP berlangsung. Dan di dalam mitokondria ini ada yang kalau di sini digambarkan warna biru, ini adalah cairannya atau yang disebut dengan matriks mitokondria. Nah, untuk reaksi sintesis ATP atau energi memang di dalam sel itu terdapat atau terjadi di dalam mitokondria. Nah, untuk respirasi seluler aerob ini sebenarnya adalah awalnya dari glukosa. Glukosa itu nanti akan mengalami reaksi glikolisis sehingga glukosa ini akan diubah menjadi asam pirufat.
Nah, asam pirufat ini nanti akan dilakukan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, kemudian nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs dan nanti akan ada proses rantai transport elektron sehingga mengkonversi molekul pembawa elektron itu menjadi ATP. Nah, kita akan bahas dulu mengenai glikolisis. Nah, untuk glikolisis adalah suatu metabolisme katabolik di dalam sitoplasma yang terjadi pada hampir semua organisme dan sel baik yang hidup secara aerob maupun anaerob. Nah, neraca dari glikolisis ini sederhana ya, yaitu 1 mol glukosa akan dipecah menjadi 2 mol asam pirufat. Sebagai tambahan, membentuk masing-masing 2 mol ATP dan NADH ditambah H+, itu kalau glikolisis aerob. Kalau dalam keadaan anaerob, pirufat ini biasanya akan diubah lebih lanjut agar NAD+ dapat diregenerasi. Hasilnya biasanya akan ada produk fermentasi, yaitu ada asam laktat ataupun ada juga etanol, itu kalau glikolisis anaerob. Dalam keadaan ini, glikolisis merupakan kemungkinan satu-satunya untuk mensintesis ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Jadi, yang namanya glikolisis ini memang terjadi di seluruh sel gitu ya, dan juga glikolisis ini nanti jalurnya itu akan bisa lanjut ke reaksi fermentasi. Nah, ini adalah untuk reaksi glikolisis. Jadi, untuk reaksi glikolisis ini itu ada dua reaksi, ada reaksi endergonik, ada juga reaksi eksergonik. Nah, gula terutama di metabolisme sebagai ester asam fosfat. Nah, dan juga glukosa ya, yang biasanya ini diambil dari darah di dalam sel, pertama-tama akan difosforilasi. Nah, glukosa ini akan difosforilasi dengan bantuan heksokinase sehingga nanti terbentuk ini glukosa 6 fosfat dengan menggunakan ATP di sini. Setelah isomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Gula ini akan kembali difosforilasi dan diperoleh fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fosfofruktokinase yang ini enzim ini yang mengkatalisis langkah ini merupakan enzim kunci. Jadi fosfofruktokinase ini merupakan enzim kunci yang penting pada glikolisis. Jadi sampai tahap ini untuk setiap 1 mol glukosa akan terpakai 2 mol ATP. Nah, kemudian fruktosa 1,6 bifosfat kemudian akan dipecah oleh enzim yang namanya enzim aldolase. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini dipecah oleh aldolase menjadi 2 fragmen C3 yang terfosforilasi, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan juga dihidroksiaseton fosfat. Jadi kalau reaksi endergonik itu cirinya itu adalah dia memakai ATP dan reaksinya hanya dari glukosa dan produknya adalah gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, kemudian tadi kan sudah menghasilkan ini nih gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, keduanya ini dapat saling bertukar bentuk dengan bantuan triosa fosfat isomerase. Nah, gliseraldehid 3 fosfat, nah yang ini itu nanti akan dioksidasi oleh gliserol 3 fosfat dehidrogenase. Nah, ini enzimnya.
dengan bantuan NADH dan H+. Selain itu, fosfat anorganik dimasukkan ke dalam molekul dan terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Nah, yang ini molekulnya. Zat antara ini mengandung suatu ikatan anhidrida asam yang bermacam-macam, yang pemecahannya ini bersifat sangat eksergonik. Jadi pada langkah selanjutnya yang dikatalisis oleh fosfogliserat kinase yang ini, hidrolisis ikatan ini akan terangkai secara energetika dengan pembentukan ATP. Dan produk antara lainnya yang hidrolisisnya dirangkaikan dengan sintesis ATP terbentuk melalui isomerisasi dari 3 fosfogliserat yang merupakan hasil dari reaksi yang di atas ini menjadi 2 fosfogliserat. Nah, ini. Nah, enzimnya adalah fosfogliserat mutase. Dan dari pemecahan molekul air dengan enzim enolase yang menghasilkan produk berupa ester asam fosfat dari bentuk enol pirufat. Jadi nanti dari 2 fosfogliserat ini direaksikan ada enzim enolase sehingga akan menghasilkan fosfoenol pirufat. Nah, pada langkah terakhir dari rantai yang dikatalisis oleh pirufat kinase, nah yang ini berarti langkah terakhirnya, terbentuk pirufat dari fosfoenol pirufat. Energi bebas dari hidrolisis fosfoenol pirufat ini sedemikian tinggi sehingga reaksi pirufat kinase selalu tetap bersifat eksergonik kuat walaupun terjadi pembentukan ATP, dan karena itu hampir tidak pernah dapat reversibel. Jadi intinya sih pada glikolisis setiap 1 mol glukosa itu akan memakai 2 mol ATP buat aktivasi dulu. Nah, sebaliknya setiap 1 fragmen C3 yang di sini 1 fragmen C3 terbentuk 2 mol ATP. Nah, jadi keseluruhannya tetap terjadi keuntungan bersih berupa 2 mol ATP untuk setiap mol glukosa. Nah, ini. Jadi 4 reaksi pertama ini akan memecah glukosa gitu ya yang terdiri dari 6 karbon menjadi 2 buah senyawa yang berkarbon 3. Nah, 2 buah senyawa berkarbon 3 yang ini gliseraldehid 3 fosfat sama dihidroksiaseton fosfat. Dan juga poin yang reaksi endergonik itu adalah menggunakan ATP dulu atau menggunakan energi sebanyak 2 ATP. Yang ini 1, 2. Dan 5 reaksi selanjutnya, ini reaksi yang biru ini, itu selanjutnya memproduksi 2 molekul asam pirufat, kemudian nanti akan ada reaksi mereduksi NAD+ menjadi NADH, dan juga produksi 4 molekul ATP. Maksudnya 4 molekul ATP ini di sini 2, di sini 2, 4 gitu ya. Nah, jadi intinya proses glikolisis itu adalah pengubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dan letaknya itu adalah di sitoplasma. Dan untuk produk bersihnya itu adalah ATP-nya sebanyak 2 molekul, asam pirufatnya itu sebanyak 2 molekul, dan NADH-nya itu sebanyak 2 buah. Nah, ini adalah untuk reaksi fermentasi. Nah, untuk reaksi fermentasi, nah lanjutannya tadi ya dari pirufat gitu ya. Jadi sebenarnya untuk reaksi fermentasi ini dari glukosa menjadi pirufat itu dia tetap reaksinya glikolisis, tapi dari pirufat ini biasanya nanti akan ada enzim laktat dehidrogenase. Jadi pirufat ini nanti akan direduksi oleh laktat dehidrogenase menjadi laktat. Nah, peragian ini atau biasanya fermentasi asam laktat ini biasanya nanti akan
bertahan lama karena fermentasi ini akan menurunkan pH yang menghambat pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan, itu akan menghambat bakteri penyebab pembusukan. Nah, kalau pada pembuatan produk susu, bakteri yang biasanya fermentasi asam laktat itu adalah bakteri pada yogurt, yaitu kelompok Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, ini jadi untuk fermentasi asam laktat. Jadi fermentasi asam laktat, enzim kuncinya itu adalah enzim laktat dehidrogenase. Nah, kalau fermentasi alkohol ini awalnya tetap ya dari glukosa itu menjadi asam pirufat. Nah, pirufat yang terbentuk dari glukosa ini mula-mula didekarboksilasi menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid, nah ini enzim kuncinya itu adalah pirufat dekarboksilase. Nah, habis itu asetaldehid yang terbentuk di sini direduksi oleh alkohol dehidrogenase menjadi etanol. Yang bertanggung jawab untuk proses fermentasi etanol ini biasanya ini ya, atau yang biasa fermentasi alkohol itu Saccharomyces gitu ya. Nah, di sini memang terjadi perbedaan gitu ya. Kalau misalnya fermentasi etanol itu menghasilkan alkohol, kalau fermentasi asam laktat itu akan menghasilkan asam laktat, tapi dua-duanya total ATP yang terbentuk itu adalah 2 ATP. Nah, untuk glikolisis ini memang lintasan utama dalam penggunaan glukosa dan juga lintasan utama untuk beberapa metabolisme seperti metabolisme fruktosa ataupun galaktosa. Dan juga kalau misalnya glikolisis ini juga suatu lintasan untuk menghasilkan asetil-CoA dan nanti dia bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, kalau di otot rangka masih dapat bertahan hidup pada glikolisis anaerob, dan kalau di otot jantung glikolisisnya itu akan terjadi dan biasanya tetap membutuhkan oksigen atau dalam keadaan aerob. Kalau pada sel kanker, proses glikolisis ini lebih cepat dari siklus kebutuhan asam sitrat atau siklus Krebs, dan lebih banyak pirufat dihasilkan dari yang dimetabolisme, sehingga efeknya kalau pada sel kanker itu biasanya akan terbentuk laktat yang berlebihan. Nah, kalau glikolisis di eritrosit dewasa ini tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau mitokondria. Jadi, rantai respirasi dan siklus asam sitrat tidak dapat terjadi. Nah, oksidasi glukosa di eritrosit hanya mengandalkan asam laktat saja. Jadi glikolisis di dalam eritrosit mamalia ada jalan samping yang bertujuan untuk mendapatkan 2,3 bifosfoglycerat yang berfungsi untuk membantu melepas ikatan oksihemoglobin menjadi hemoglobin dan oksigen. Selanjutnya adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, reaksi dekarboksilasi oksidatif ini adalah lanjutan dari reaksi glikolisis. Jadi tadi nih pirufat yang sudah terbentuk ini nanti akan ada reaksi oksidasi. Jadi reaksinya itu adalah proses oksidasi asam pirufat ini yang sudah tadi terbentuk dari glikolisis menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida, dan enzim kunci pada dekarboksilasi oksidatif itu adalah kompleks pirufat dehidrogenase. Untuk letak untuk dekarboksilasi oksidatif itu adalah di dalam matriks mitokondria. Nah, memang untuk produknya ini nanti hasilnya itu adalah 2 molekul asetil koenzim A, kemudian ada 2 buah NADH dan ada 2 buah CO2. Tapi memang reaksinya ini dibutuhkan suatu koenzim, yaitu
koenzim A gitu yang berasal dari asam pantotenat, dan juga reaksinya itu memerlukan tiamin pirofosfat atau vitamin B1 ya. Dan enzim ini yang bekerja pada dekarboksilasi oksidatif itu adalah kompleks pirufat dehidrogenase. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus Krebs. Nah, siklus Krebs atau disebut dengan daur asam sitrat. Nah, daur asam sitrat atau siklus Krebs ini adalah suatu jalur metabolisme di dalam matriks mitokondria yang nanti dia akan mengoksidasi residu asetil menjadi karbon dioksida. Ekuivalen produksi yang dihasilkan dipindahkan ke NAD+ atau ubiquinon dan dari sana diteruskan ke rantai pernafasan. Dan fungsi lainnya dari daur ini memang kita akan bahas di dalam bagan reaksi ini. Nah, awal mula itu adalah dari pirufat. Pirufat itu tadi hasil dari glikolisis, kemudian pirufat nanti diubah menjadi asetil koenzim A, itu tadi ya dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asetil koenzim A ini nanti masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi awalnya dari sini nih, asetil koenzim A. Nah, untuk asetil koenzim A yang menyediakan residu asetil untuk daur asam sitrat ini bisa dari reaksi macam-macam. Bisa dari oksidasi beta, asam lemak, dan juga reaksi pirufat dehidrogenase, itu yang tadi. Nah, kedua proses ini berlangsung juga di dalam matriks mitokondria. Nah, oksidasi residu asetil berjalan melalui serangkaian reaksi ini. Jadi banyak reaksinya. Pertama-tama dengan dikatalisasi oleh sitrat sintase. Jadi asetil-CoA itu dikatalisis oleh sitrat sintase. Jadi nanti residu asetilnya itu dipindahkan ke molekul oksaloasetat. Nah, daur ini memang diberi nama sesuai dengan produk dari reaksinya, yaitu asam sitrat. Jadi memang nama lain siklus Krebs itu adalah siklus asam sitrat. Pada langkah selanjutnya, yaitu langkah yang kedua, jadi nanti si asam sitrat ini diisomerisasi menjadi isositrat yang ini. Jadi isositrat dilakukan isomerisasi menjadi isositrat. Pada peristiwa ini yang bergeser hanya gugus hidroksil di dalam molekul, karena sebagai produk antara yang terikat pada enzim adalah akonitat yang tidak jenuh. Jadi nanti di sini ada akonitat. Nah, maka enzim yang mengkatalisis disebut akonitat hidratase atau nama lainnya adalah akonitase. Nah, selanjutnya tadi sudah sampai isositrat, adalah langkah oksidasi yang pertama. Jadi langkah oksidasi yang pertama itu adalah isositrat ini dengan bantuan isositrat dehidrogenase akan mengoksidasi gugus hidroksil isositrat tuh menjadi gugus ketok. Nah, bersamaan dengan itu satu dari gugus karboksi dipecah sebagai CO2 dan terbentuk 2 ketoglutarat atau alfa ketoglutarat. Nah, selanjutnya langkah yang keempat itu adalah si alfa ketoglutarat ini nanti akan diubah menjadi suksinil CoA. Nah, pada proses ini mencakup proses oksidasi dan dekarboksilasi. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh suatu kompleks multienzim namanya alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, kemudian selanjutnya nanti dari suksinil CoA ini nanti akan diubah menjadi suksinat. Nah, ada bantuannya di sini, bantuan enzim
suksinil CoA sintetase. Nah, kemudian nanti selanjutnya suksinat ini nanti akan diubah menjadi fumarat. Nah, atau suksinat dioksidasi menjadi fumarat di sini. Nah, enzim yang berperan itu adalah suksinat dehidrogenase. Nah, setelah itu fumarat dengan bantuan air gitu ya, dan juga dikatalisis oleh enzim fumarase, nanti akan terbentuk malat gitu ya. Pada langkah terakhir dari daur ini malat ini nanti akan dioksidasi kembali menjadi asam oksaloasetat oleh malat dehidrogenase, sehingga nanti terbentuk NADH+ dan H+. Nah, dengan ini lingkarannya itu tertutup, jadi makanya disebut dengan siklus, karena nanti dia akan kembali lagi. Kalau dihitung neraca akhir dari daur asam sitrat, setiap mol residu asetil dalam daur itu membentuk 2 mol CO2, 3 mol NADH, dan 1 mol ubiquinon yang tereduksi. Nah, melalui fosforilasi oksidatif, sel-sel pada akhirnya menghasilkan 11 mol ATP dari koenzim yang tereduksi ini bersama-sama dengan GTP yang terbentuk. Nah, bersama-sama dengan GTP yang terbentuk langsung keseluruhannya menjadi 12 mol. Jadi intinya yang namanya siklus Krebs itu ini adalah oksidasi dari si asetil CoA. Tujuannya buat apa sih? Buat menghasilkan ATP ya. Nah, ini nanti produk hasil akhirnya itu adalah 2 asam sitrat, 6 buah NADH, 2 buah FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Dan untuk lokasinya ini memang berada di dalam matriks mitokondria. Selanjutnya kita akan bahas rantai transport elektron. Untuk rantai transport elektron atau yang disebut dengan rantai pernapasan, ini merupakan bagian dari proses fosforilasi oksidatif yang reaksi ini memang mengkatalisis transport elektron dari NADH atau ubiquinon yang tereduksi ke oksigen molekular. Nah, karena perbedaan potensial redoks yang besar antara donornya itu NADH ataupun FADH gitu ya dengan akseptor oksigen, maka reaksi redoks ini memang bersifat sangat eksergonik. Nah, bagian terbesar dari energi yang dihasilkannya digunakan untuk pembentukan gradien elektrokimia dan akhirnya untuk pembentukan ATP oleh ATP sintase. Jadi intinya sih untuk rantai transport elektron ini memang letaknya ini di membran krista gitu, dan ini adalah reaksi untuk pemanenan energi. Nah, untuk rantai transport elektron itu mencakup 3 kompleks protein. Ada kompleks 1 ini, kompleks 3, dan kompleks 4. Ini semuanya adalah protein karena ini letaknya itu ada di membran krista gitu ya. Kemudian tadi sudah ada 3 kompleks protein, kemudian ada molekul pemindah yang bergerak yaitu ubiquinon atau biasa kita disebut dengan koenzim Q dan juga sitokrom C. Nah, suksinat dehidrogenase yang sebenarnya termasuk daur asam sitrat atau siklus Krebs juga digolongkan sebagai kompleks 2 dari rantai pernafasan. Dan ATP sintase disebut kompleks 5. Nah, ini ATP sintase di sebelah sini itu disebut dengan kompleks 5. Jadi ini kompleks 1, 2, 3, 4, 5. Kompleks 5 ini adalah ATP sintase. Nah, ATP sintase ini
yang disebut sebagai kompleks 5 walaupun tidak ikut ambil bagian pada transport elektron. Nah, jadi semua kompleks rantai pernafasan yang ini terbentuk dari sejumlah besar subunit polipeptida. Berarti ini komponennya adalah protein dan mengandung serangkaian koenzim redox. Nah, jadi yang termasuk koenzim redox itu adalah ada flavin. Flavin itu ada FMN atau flavin mononukleotida atau FAD. Nah, itu FMN dan FAD itu adanya di sini di kompleks 1 dan kompleks 2. Nah, kemudian ada lagi koenzim redox di yang lain itu ada pusat besi sulfur gitu ya, ada di kompleks 1, 2 dan 3. Dan juga ada gugus Hem yang berperan juga, itu ada di kompleks 2, di kompleks 3 dan di kompleks 4. Susunan dari sebagian besar kompleks ini memang belum tidak saya terangkan secara rinci. Jadi untuk proses rantai transport elektron itu awal mulanya itu adalah elektron ya, elektron itu yang tadi dihasilkan dari rantai elektron yang tadi dihasilkan dari siklus yang tadi itu, elektron masuk ke dalam rantai pernafasan dengan berbagai jalur. Pada oksidasi NADH oleh kompleks 1 yang ini, elektron masuk melalui FMN dan juga pusat besi sulfur mencapai ubiquinon. Nah, nanti elektron yang nyampe di sini elektron yang dihasilkan pada oksidasi suksinat, oksidasi aksil-CoA dan substrat lainnya dipindahkan nih ke ubiquinon. Nah, nanti ubiquinon yang istilahnya akan jalan-jalan gitu ya. Nah, dipindahkan ke ubiquinon oleh kompleks 2 atau dehidrogenase mitokondria lainnya melalui FADH2. Jadi melalui sini yang terikat pada enzim. Kemudian nanti ubihidroquinon meneruskan elektron ke kompleks 3. Jadi ini sebenarnya reaksi mentransferkan atau mengestafetkan elektron gitu. Jadi nanti elektronnya akan ditransfer ke 2 ke 3 gitu ya, ke kompleks 3. Dari kompleks 3 ini nanti elektron juga dipindahkan ke protein Hem kecil sitokrom C melalui 2 gugus Hem tipe B, 1 pusat besi sulfur dan Hem C1. Dan semuanya memang ada di kompleks 3 ini. Nah, sitokrom C tadi itu nanti mentransfer elektron ke kompleks 4. Jadi nanti akan transport lagi elektronnya, disampaikan lagi ke 4. Nah, di kompleks 4. Nah, di sini kompleks 4 itu kan sitokrom C oksidase. Nah, sitokrom oksidase mengandung 2 pusat tembaga sebagai komponen yang aktif untuk reaksi redoks dan Hem A dan A3. Setelah melalui komponen tersebut, elektron itu akhirnya mencapai oksigen. Nah, anion yang terbentuk pada reduksi oksigen dan bersifat basa kuat mengikat 2 proton sehingga berpindah ke dalam air. Nah, pada aliran elektron ini atau pada transport elektron ini nanti akan mengalami pembentukan suatu gradien proton yang terangkai secara energetik dari kompleks 1, 2, dan juga 4. Jadi intinya yang namanya rantai transport elektron, dia nanti akan mengkonversi elektron menjadi ATP gitu ya. Nah, jadi ini adalah untuk rantai transport elektron. Jadi kalau NADH nih masuknya adalah ke NADH dehidrogenase. Nanti NADH itu nanti akan ditransferkan elektronnya itu sampai menghasilkan oksigen. Jadi NADH itu setara dengan 3 ATP. Nah, 3 ATP dari mana? NADH ke ini NADH dehidrogenase itu menghasilkan 1 ATP. Dari ubiquinon menjadi ubiquinon ke ubiquinon sitokrom C reduktase itu 1 ATP juga. Dan terakhir sampai ke oksigen itu juga 1 ATP. Jadi NADH dari atas ke bawah itu bisa kita hitung saja ATP-nya ada berapa? 1, 2, 3.
Jadi NADH itu kalau dikonversi energi atau ATP itu setara dengan 3 ATP. Tapi kalau FADH2 di sini, FADH2 itu dia nanti akan masuk ke ubiquinon, di sini nanti akan ke ubiquinon sitokrom C reduktase, kemudian nanti langsung ke bawah sini, dan ATP-nya ada berapa? Berarti karena masuknya di sini berarti ATP-nya hanya 1, 2. Jadi FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Nah, di sini ada yang disebut dengan donor elektron. Donor elektron atau pemberi elektronnya itu adalah NADH dan FADH2. Jadi tadi NADH dan FADH2 itu adalah donor elektron. Dia yang memberikan elektron untuk dikonversi jadi ATP. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan akseptor elektron atau penerima elektron. Nah, penerima elektron itu adalah air. Dan H+ akseptor atau penerima H+ itu adalah oksigen. Nah, selanjutnya adalah glikogenolisis. Glikogenolisis ini adalah proses dari reaksi reaksi katabolisme. Jadi untuk reaksi katabolisme sendiri, glikogenolisis ini adalah pemecahan glikogen. Asal kata dari glikogen dan lisis. Glikogenolisis berarti ini glikogen dan lisis itu pecah. Nah, glikogenolisis ini memang termasuk katabolisme karbohidrat yang tujuannya ini berbagai macam. Nah, kalau di dalam otot, glikogenolisis ini tujuannya mendapat energi bagi otot. Dan hasilnya itu berupa pirufat atau laktat. Nah, jadi glikogenolisis ini terjadi pada saat kita dalam keadaan 2 waktu makan atau dalam keadaan lapar gitu ya. Pada keadaan lapar itu biasanya untuk mempertahankan kadar glukosa darah, hati itu nanti akan melakukan akan melakukan glikogenolisis. Jadi misalnya sarapan pagi jam 7, jam 12 lapar, misalnya jam 10 udah ngerasa lapar, itu biasanya akan terjadi proses glikogenolisis. Jadi glikogen yang tadi disimpan di hati atau di otot itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, jadi memang tujuannya kalau di dalam hati itu untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Nah, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa. Jadi intinya sih kalau glikogenolisis cirinya adalah dalam keadaan kita lapar itu nanti gudang glikogen itu akan dipecah menjadi glukosa supaya kadar glukosa darah kita normal gitu ya. Nah, glikogen ini nanti akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat dengan enzim yang namanya glikogen fosforilase. Nah, glikogen 1-fosfat itu nanti akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat itu oleh fosfoglukomutase. Nah, glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi glukosa oleh glukosa 6-fosfatase. Ini adalah rangkaian dari glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen. Ada lagi heksosa monofosfat SAN atau jalur pentosa fosfat ya. Nah, di sini merupakan jalur lain untuk oksidasi glukosa dan tidak bertujuan menghasilkan energi atau ATP. Jadi, biasanya jalur ini, heksosa monofosfat ini terjadi pada hati atau jaringan lemak, terus kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mamae atau pada saat menyusui gitu ya. Nah, jalur tersebut itu tidak aktif di dalam sel otot karena tujuannya itu adalah
Pertama, membentuk NADPH. Jadi jalur ini akan membentuk NADPH. Nah, NADPH ini akan sebagai bahan baku untuk sintesis asam lemak di dalam tubuh atau untuk steroid. Ya, steroid berarti berkaitan dengan hormon-hormon kelamin. Kemudian jalur yang tadi heksosa monofosfat ini tujuannya itu untuk membentuk ribosa, karena ribosa ini penting bagi sintesis DNA atau RNA, ya sintesis asam nukleat dalam tubuh kita gitu. Dan juga kalau di dalam eritrosit ini tujuannya itu jalur heksosa monofosfat ini untuk membentuk NADPH untuk mereduksi glutation teroksidasi menjadi glutathione tereduksi. Nah, glutathione tereduksi ini nanti akan membebaskan eritrosit dari hidrogen peroksida karena penimbunan hidrogen peroksida memperpendek umur eritrosit. Jadi ini adalah jalur heksosa monofosfat. Nah, jadi di sini glukosa 6 fosfat ini nanti akan diubah menjadi 6 fosfoglukonat. Nah, ini nanti akan menghasilkan NADPH. Nah, tadi NADPH kan dipakai menjadi membentuk produk lain gitu ya. Kemudian fosfoglukonat itu nanti akan diubah menjadi ribulosa 5 fosfat dan kemudian menjadi ribosa 5 fosfat. Nah, ribosa 5 fosfat ini nanti sebagai bahan baku nukleotida, koenzim atau pembentuk untuk DNA dan RNA. Selanjutnya adalah anabolisme karbohidrat. Untuk anabolisme karbohidrat, ini ada yang disebut dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini adalah proses yang namanya pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, untuk gluconeogenesis ini biasanya banyak terjadi apabila tubuh kekurangan sumber karbohidrat atau misalnya bagi orang-orang yang tidak memakan atau tidak ada karbohidrat dalam diet makanannya itu biasanya nanti akan jalurnya itu adalah gluconeogenesis. Nah, untuk gluconeogenesis ini memang terjadi gitu ya kalau di mamalia itu di dalam hati dan juga ginjal. Nah, untuk substratnya itu bisa dari asam laktat gitu ya. Asam laktatnya itu dari otot ataupun dari eritrosit. Kemudian bisa dari gliserol, yaitu dari hidrolisis triasil gliserol dalam jaringan lemak, atau juga dari asam amino glukogenik. Nah, kalau pada manusia, kalau pada ruminansia ada tambahan asam propionat. Ya, jadi beberapa jaringan seperti otak atau eritrosit selalu membutuhkan pemasukan glukosa yang cukup. Kalau dalam makanan yang dikonsumsi jumlah pemasukan glukosa tidak mencukupi kebutuhan, maka konsentrasi glukosa di dalam darah untuk waktu yang singkat akan tetap terjaga melalui penghancuran glikogen dari hati. Nah, biasanya hanya dalam waktu 1 hari persediaan glikogen itu akan habis terpakai dan kadar glukosa darah mulai menurun. Nah, akan tetapi tidak lama kemudian kadar tersebut kembali mencapai nilai semula kadar glukosa darahnya dan juga persediaan glikogen hati bisa kembali lagi seperti semula. Nah, biasanya penyebab dari kedua efek itu karena adanya sintesis baru glukosa atau gluconeogenesis. Jadi, gluconeogenesis ini intinya adalah pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah,
Sintesis glukosa baru atau gluconeogenesis ini memang berlangsung terutama di dalam hati dan juga sel tubulus ginjal gitu ya. Nah, prekursornya untuk gluconeogenesis atau zat awalan untuk reaksi ini adalah asam amino dari jaringan otot. Jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan glukosa, biasanya yang akan diambil itu adalah si asam amino dulu dari jaringan otot. Nah, akibatnya kalau pada puasa yang berkepanjangan gitu terjadi penghancuran protein otot secara masif. Jadi kalau misalnya tidak makan gitu ya selama 2 hari 3 hari, itu yang akan dihancurkan duluan itu adalah protein otot. Nah, kemudian yang lainnya juga atau prekursor lainnya yang penting untuk pembentukan glukosa yang baru itu adalah laktat. Nah, laktat ini yang terbentuk di dalam eritrosit dan dalam keadaan kekurangan oksigen di dalam otot. Jadi asam laktat juga nih dari eritrosit dan juga dari otot itu juga bisa diubah menjadi glukosa darah. Kemudian gliserol. Nah, gliserol dari penghancuran lemak juga dapat digunakan untuk gluconeogenesis. Nah, jadi melalui gluconeogenesis ini manusia dapat membentuk beberapa ratus gram glukosa setiap harinya. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi, misalnya ada kortisol, kemudian hormon glukagon, hormon adrenalin. Ini biasanya akan merangsang gluconeogenesis. Tapi kalau ada insulin, itu dia akan menghambat reaksi gluconeogenesis. Nah, ini untuk gluconeogenesis. Jadi kan tadi bahan bakarnya itu ada dari asam laktat, asam aminoglukogenik, dan juga ada gliserol. Nah, jaringan perlu pasukan glukosa kontinu sebagai sumber energi, terutama sistem saraf dan eritrosit. Jadi di sini ada beberapa enzim bantuannya. Yang pertama itu adalah enzim pirufat karboksilase. Nah, jadi pirufat biasanya ini nanti yang terjadi adalah dengan enzim pirufat karboksilase. Pirufat itu dikarboksilasi oleh pirufat karboksilase dalam suatu reaksi yang tergantung pada biotin. Kemudian nanti ada enzim yang kedua itu ada fosfoenol pirufat karboksinase. Kemudian ada lagi enzim fruktosa 1,6 bifosfatase dan glukosa 6 fosfatase. Nah, ada juga yang disebut dengan glikogenesis. Glikogenesis ini adalah suatu reaksi pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, reaksi ini akan memicu glukosa yang terlalu berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk glikogen dan nanti akan disimpan dalam jaringan hati dan jaringan otot. Jadi, glikogenesis ini terjadi pada saat keadaan kita kenyang. Nah, pada saat kita baru makan. Itu kalau misalnya glukosanya berlebih, itu nanti akan diubah jadi glikogen. Nah, glikogen ini adalah glukosa cadangan. Nah, disimpannya di dalam hati dan di jaringan otot. Glikogen ini nanti akan dipakai oleh tubuh kita kalau tubuh kita mengalami kelaparan. Nah, ini adalah untuk sintesis glikogen. Jadi sintesis glikogen ini jadi pasti monomernya yang dibutuhkan itu adalah glukosa gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan glukosa darah. Nah, glukosa ini dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh. Nah, biasanya tadi saya sudah bilang glukosa itu bisa disimpan di dalam hati dan otot tapi bentuknya adalah glikogen.
Kalau glukosa juga bisa, kalau kelebihan itu diubah menjadi triasilgliserol atau trigliserida, itu nanti akan disimpan dalam jaringan lemak. Nah, kalau sumber glukosa darah itu bisa dari macam-macam. Bisa dari karbohidrat makanan atau pada saat glikogenolisis hati. Ya, glikogenolisis hati berarti itu adalah pemecahan glikogen pada saat kita kelaparan. Atau gluconeogenesis, yang tadi gluconeogenesis itu pembentukan glukosa baru dari bahan yang bukan karbohidrat. Ini biasanya gluconeogenesis ini terjadi kalau tubuh kita diet rendah karbohidrat. Nah, itu biasanya nanti akan terjadi gluconeogenesis. Nah, untuk glukosa darah ini ada hormon yang mengatur. Biasanya ada hormon insulin, kemudian glukagon, ada juga hormon dari kelenjar hipofisis anterior, misalnya adalah hormon pertumbuhan atau hormon dari kelenjar medula adrenal gitu ya. Misalnya ada epinefrin. Nah, pengaruh hormon ini memang nanti kalau keadaan kadar glukosa darah itu rendah, itu akan merangsang sekresi hormon glukagon. Jadi kalau misalnya nih kita kelaparan, kita udah pusing-pusing, nah itu biasanya kalau lapar kemudian sejam kemudian ditunggu akhirnya nggak lapar lagi gitu. Nah itu biasanya yang terjadi adalah kerja dari hormon glukagon. Hormon glukagon ini nanti akan menstimulasi peningkatan kadar glukosa darah, bisa dengan cara misalnya glikogenolisis atau pemecahan glikogen supaya kadar glukosa darahnya itu normal kembali, jadi nggak pingsan. Nah, atau misalnya kadar glukosa darahnya tinggi, itu biasanya terjadi pada saat baru makan nih. Nah, biasanya yang ngaturnya itu adalah hormon insulin. Nah, kalau keadaan darurat, nah biasanya yang berperan itu adalah hormon adrenalin. Nah, untuk perubahan antar bahan makanan, kalau makan banyak karbohidrat, itu biasanya karbohidrat itu tadi jalurnya yang pertama itu nanti akan disintesis menjadi energi atau ATP atau disimpan. Disimpan dalam bentuk glikogen tadi di dalam hati atau otot. Tapi kalau udah kelebihan banget nih ya, misalnya makan nasi, kemudian perkedel kentang, terus tambah mie goreng gitu ya. Nah, itu semua karbohidrat semua ya. Nah, itu kalau kelebihan pun itu nanti karbohidrat itu akan diubah jadi lemak. Biasanya glukosa akan diubah menjadi asetil-CoA, asetil-CoA diubah menjadi asam lemak ini nanti akan diubah menjadi trigliserida. Nah, trigliseridanya ini nanti akan disimpan dalam jaringan lemak. Nah, itu. Jadi, ini jalur kalau kita kelebihan makan banyak karbohidrat. Nah, kalau kelebihan makan protein bagaimana nih? Nah, kalau kelebihan protein ini bisa dibentuk menjadi lemak juga. Nah, asam amino itu kemudian masuk ke asam amino glukogenik ya, masuk ke siklus Krebs, kemudian nanti ke asetil-CoA, diubah menjadi asam lemak dan diubah kembali menjadi trigliserida. Jadi ini kalau untuk makan protein itu juga akan bisa dikonversi menjadi lemak. Kemudian kalau makan lipid yang banyak, misalnya lemaknya berlebih, nah lipid tidak dapat diubah menjadi protein atau karbohidrat. Jadi lipid itu biasanya jadi cadangan energi dalam bentuk oksidasi beta, kemudian nanti akan ada reaksi oksidasi beta asam lemak menjadi asetil-CoA, kemudian siklus Krebs dan juga jadi energi. Jadi kalau kelebihan makan lipid juga akan disimpan sih dalam trigliserida, disimpan trigliserida di jaringan lemak. Kemudian lipid juga bisa jadi cadangan energi. Oke, sekian pemaparan saya mengenai metabolisme karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.